Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada bersama-sama kami dalam program Renungan Tengah Minggu. Sampai hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru. Semoga kita semua tetap memiliki semangat yang baru. Nah, oleh sebab itu pada saat ini saya ingin sekali menyampaikan satu renungan yang saya beri judul memeriksa diri atau introspeksi diri. Ya, di tahun 2022 ini ada banyak orang mengisi tahun itu dengan bersenang-senang, itu memang tidak salah. Tapi memeriksa diri itu jauh lebih penting bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23. Mazmur 139 ayat 23 berkata demikian, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiranku." Saya sambung dengan Yeremia pasal 12 ayat 3, terutama bagian A, "Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, Engkau menguji aku, bagaimana hatiku terhadap Engkau." Inilah, mari kita bersama-sama memeriksa diri kita, bagaimana hati kita ini terhadap Tuhan. Terutama di tahun yang baru ini. Itulah menyelidiki atau memeriksa diri kita sendiri. Nah, ada satu contoh bagaimana kita memeriksa diri. Seringkali kita ini merasa diri kita ini sudah sehat, padahal kita tidak pernah check up. Apalagi pola hidup kita juga tidak sehat. Makan segala macam makanan tanpa memikirkan baik apa tidak bagi kesehatan kita. Dan juga kita tidak pernah memikirkan waktu istirahat dengan baik untuk kesegaran, kebugaran tubuh kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak orang itu sudah merasa hidupnya itu aman, sehat, segar hanya karena sudah punya asuransi kesehatan. Ada juga bahkan orang yang merasa dirinya itu sehat hanya karena sudah menghadiri seminar-seminar kesehatan atau sudah banyak membaca buku-buku tentang kesehatan. Tentu saja itu semua tidak benar. Karena jika kita ingin mengetahui bahwa kesehatan kita itu sudah baik, maka kita harus melihatnya di laboratorium. Harus check up, baru ketahuan bahwa kita itu benar-benar sehat. Bahkan supaya sehat pun kita seringkali masih harus rajin berolahraga. Dan tentu juga harus ditambah dengan pola hidup yang sehat. Demikian juga ini ada banyak orang yang merasa hidupnya itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Merasa hidupnya itu sudah beriman hanya karena sudah jadi Kristen. Ia merasa sudah selamat hanya karena ia sudah mendengar khotbah yang baik, tapi tidak benar-benar mencari kehendak Tuhan. Apakah yang bisa lakukan? Yang bisa saya lakukan supaya hidupku ini berkenan kepada Tuhan? Apalagi dalam hidupnya tidak mau bayar harga. Tuhan itu menghendaki kita ini datang kepadanya dan belajar. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sekarang biarlah ini menjadi peringatan bagi kita, terutama yang hidup di tahun yang baru ini.
agar kita ini selalu memeriksa diri kita sendiri ini, ya, bercermin diri. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah diri kita ini sudah melakukan kehendak Tuhan dengan baik? Dan apakah diri kita ini sudah berjalan di dalam jalan yang benar? Apakah hidup kita ini benar-benar menyenangkan Tuhan? Berkenan di hati Tuhan, dan setiap hari melakukan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita terus rajin bercermin diri dan tidak merasa puas sampai di sini, ya, di tahun 2022 sekarang ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang yang haus dan orang yang lapar. Lapar apa? Lapar akan kebenaran, merekalah yang akan dipuaskan. Jelas sekali, Yohanes 7 ayatnya yang ke-37. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari-hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya lanjutkan dengan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6, ya. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kita jangan berhenti dan merasa puas sampai di sini, atau merasa puas dengan keadaan kita hari ini, ya. Tetapi kita ini harus selalu punya keinginan untuk terus-menerus memperbaiki diri. Amin, ya. Jadi itu dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun ini, ya, sehingga semakin dewasa iman kita dan hidup kita pun semakin menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kepada kita semuanya, ya, bahwa di tahun yang baru ini, ya, kita akan selalu memeriksa diri kita, sadar dan selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.